pembuatan grup kelas sekaligus mahasiswa enroll ya. Tuh, ini. Nah, ini topik yang ketiga, nih. Nah, ini monggo, nih. Nah, yang pertama pastikan setting ya. Setting. Nah, di sini pastikan untuk membuat kelas yang virtual yang banyak, tidak hanya satu kelas, pastikan settingannya itu di grup seperti ini nih. Nah, ini untuk yang basisnya grup atau bikin kelas virtual. Kalau yang satu kelas saja ya, ya sudah no grup gitu ya. Nah, ini no gitu nih. Karena ini kita membuat grup berarti atau kelas virtual yang banyak gitu ya dengan satu mata kuliah. Nah, ini menggunakan separat ya, separat ya grup ya, monggo separate monggo silahkan ya. Yang penting enak lah gitu nih. Nah, itu monggo ya. Ini pastikan pengaturannya seperti ini. Nah, kalau ini sudah, baru kita save. Nih. Kemudian kita masuk ke option di sini ya. Nah, option. Kemudian kita masuk ke more. Nah, ini sini ya. Nah, di sini ada pengaturan khusus terkait membuat apa namanya? Kelas virtual yang banyak. Nah, nih. Oke. Nah, sekarang yang diklik user. Setelah masuk, kan yang pertama kan course administration. Nah, kita tujuannya adalah user. Kita klik user. Nah, setelah klik user, maka kita klik enroll method. Nah, ini. Baik. Disinilah tempat kita membuat kalau mahasiswa kita masuk secara manual. Seperti tadi cara yang sebelumnya. Nih. Nah, selanjutnya kita membuat cara yang diinginkan yaitu membuat apa namanya? Kelas lebih dari satu. Nih. Nah, ini misalnya yang pertama self enrollment student ini. Nah, biasanya kemarin ada pertanyaan, Pak, kok tidak muncul ya kelas satu? Nah, karena matanya ini tidak dibuka. Nah, jadi gambar mata ini harus dibuka baru ketemu nanti ya. Pastikan mata ini tidak di hidden atau tidak ditutup ya, atau tidak di disable gitu nih. Kemudian kita buka yang namanya edit, kita klik gambar gear. Nah, ini baru kita apa namanya? Tulis kelas satu, kelas satu, kelas A misalnya ya. Kelas A misalnya. Terus kemudian kita buat di sini KLSA. Ini coba. Nah, ini. Ini kita yes. Ini juga berlaku bagi Bapak Ibu dosen yang satu kelas. Kalau kelasnya mau dikunci pakai ini ya. Nah, oke. Nah, kunciannya ya bisa menggunakan ini kalau untuk yang satu kelas. Tapi kalau yang dua kelas tidak pakai ini kuncinya, pakai grup begitu nih. Nah, ini kita save change gitu nih. Nah, jadilah kelas A. Nah, nambah kelas lagi itu ada di save enrollment. Nambah kelas lagi. Jadi kelas B gitu ya. Kemudian di sini kita kode terkait dengan kelasnya ini. Nah, ini yes gitu. Nah, oke. Kemudian kita add method. Nah, kalau mau kelas C, kelas D, kelas sampai I, J, K, L, M, Z gitu ya. Monggo ditambahi sendiri Bapak Ibu nih. Nah, pastikan sekali lagi mata ini harus sudah dibuka sehingga seluruh mahasiswa atau sivitas akademika itu bisa melihat apa namanya? Kelas yang ada atau panjenengan sediakan gitu nih. Nah, oke, kalau sudah masuk di mana? Sini ya. Ya, kita beranjak ke user lagi yaitu enroll method sini ya. Coba kita masuk lagi. Oh, ini sorry, partisipan. Di sorry tempatnya di kembali ke Madis tadi ya. Kita masuk ke menu more lagi ya. Kemudian masuk ke user lagi ke tempat yang tadi ya.
Tadi saya coba klik navigasinya, ternyata tidak langsung ke tempat yang dituju, ya. Nah, ini masuk ke sekarang bikin grupnya. Nih. Tadi kan di sini nih Bapak Ibu. Nah, di sini ya, membuat kelas A, kelas B. Kita kembali lagi ke grup sekarang nih. Nah, ini kembali ke user di sini, tapi yang kita gunakan adalah grup. Nih, grup kita klik. Nah, ini kita bikin kuncian dari dari kelasnya. Kalau tadi itu kelasnya yang kita buat, sekarang bikin kunci gemboknya. Nah, ini menggunakan ini ya. Nah, membuatnya dengan cara di bawah ini create group. Nah, di sini kita tulis lagi kelas A. Ya. Terus kemudian langsung ke kuncian gemboknya. Nah, ini kita buatnya berbeda dengan yang tadi. Jadi perlu catatan dengan enrollment yang tadi, dengan kunci gembok ini harus berbeda. Saya menuliskannya di sini, kunci gemboknya adalah misalnya cari yang beda, Madis A, misalnya ya, Madis A. Ini ya, ini untuk kelas A. Kan beda kan dengan yang tadi ya, kalau yang tadi kelas A. Sekarang Madis A. Dengan terserah, yang penting kan harus beda dengan yang tadi. Ini hanya contoh nih. Nah, kita save, cing. Nah, ini passwordnya ternyata harus menggunakan karakter ya. Baik, ya. Madis Madis satu, jangan dah. 46 Valentino Rossi ya, pentung ya, ya. Nah, di sini kita tambahi Madis A ya. Madisa lah. Kalau nanti Madis gitu ya, Madis. Ini kita copy aja biar tidak lupa nih. Oke, di sini. Nah, ini untuk yang kelas B. Tuh, ini. Mari kita shifting. Nah, berhasil ya. Kemudian sekarang yang B ya. Yang B, kelas B. Nah, di sini ini kita ganti. Nah, itu kita kemudian save. Nah, alhamdulillah sudah jadi. Kalau kelasnya ada 10 ya 10. Kelas A sampai C. Nih, kalau hanya 2 ya 2 saja. Nanti orang-orangnya akan ngumpul di sini. Ya. Nah, sudah jadi kan? Bagaimana cara ngeceknya? Nah, mari kita gunakan akun mahasiswa misalnya ya. Nah, ini langsung diarahkan ke find course now. Nah, mahasiswa tinggal mencari mata kuliahnya. Langsung aja di search course misalnya matematika discrete 2024-2 misalnya ya. Nah, keluar nih Bapak Ibu. Nah, ini keluar, kemudian ini diklik gitu. Nah, diklik mata kuliahnya. Nah, ini muncul kelas A, kelas B. Tuh, nih. Nah, monggo ini kita pilih ya kelas A. Ini kan ada 2 kelas, berarti ini kan tinggal kita input password yang tadi. Ya, lupa saya dah. Nah, ini passwordnya nih. Nah, copy ya. Nah, ini kalau kelas A, masnya itu kelas A misalnya di enroll gitu. Nah, alhamdulillah sudah masuk ke mata kuliah gitu nih. Sebanyak 20 topik, tinggal mengerjakan. Nah, ini muncul semua ini. Nah, kalau settingannya tadi sudah diatur di awal itu tadi, maka akan muncul semua nanti.
saat gambar-gambarnya, tidak ada yang hidden ya. Di mahasiswa tuh muncul. Nah, ini sering biasanya pertanyaan, Pak, di mahasiswa kok tidak muncul semua topiknya ya. Yang pertama, selain di hidden juga pengaturan yang di awal tadi yang dijelaskan itu tidak dipilih one per page gitu nih. Nah, gitu. Nah, seperti itu mahasiswa tinggal masuk dan lain-lain sesuai dengan aktivitasnya ya. Kita logout kalau sudah apa namanya? Terkait dengan sehi mahasiswa. Nah, selanjutnya kita cek apakah mahasiswa tersebut sudah apa namanya? Masuk di mata kuliah apa belum ya. Coba matematika diskrit kita cek ya apa namanya? More ya, Bapak Ibu, option more nih. Option more, kemudian user, kemudian group ngeceknya. Set. Nah, ternyata sudah ada di kelas A gitu. Oke, cukup sekian untuk apa namanya? Topik ketiga.